Oke bro, jadi kan lu udah keliling banyak bela diri nih. Apakah menurut lu ada kelemahan di Wing Chun sendiri gitu setelah belajar beberapa bela diri lain nih? Apakah mungkin di Wing Chun tuh gue gak pernah latihan ini, tapi di sini gue latihan ini. Jadi Pertanyaannya menjebak banget ini ya, membahayakan perguruan nih. kembali lagi di Kung Fu Undercover, hal tabu di Kung Fu kita bahas. Narasumber kita hari ini adalah Bang Toib Wing Chun yang sering nyasar kemana-mana. Siapakah dia? Lee Revano dari series Atlet Nyasar. Welcome bro, welcome. Halo teman-teman semua. Jadi ini setelah sekian purnama, akhirnya Lee balik lagi ke Wing Chun ya guys ya. Nah mungkin untuk penonton kita nih yang belum tahu Atlet Nyasar, mungkin boleh dijelasin bro, series Atlet Nyasar ini tuh apa sih? Oke, sebenarnya simple ya. Series Atlet Nyasar itu adalah POV saya sendiri sebagai atlet Wing Chun. Ini POV dari seorang atlet Wing Chun yang mungkin sudah berprestasi udah lama di Wing Chun, tapi kali ini dia coba ke sport lain selain Wing Chun dan belajar dari nol. Dan of course juga harus belajar dari ahlinya ya, jadi nggak sembarang semata-mata belajar ya, kayak gitu sih. Sebenarnya simpel aja. Nah motivasinya apa sih bro untuk memulai series ini? Apa karena udah bosen di Wing Chun, karena udah sering menang, atau gimana nih? Ya oke, sebenarnya enggak ya. Kalau bosan karena sering menang sih enggak ya. Oke, lebih ke ini ya, apa namanya? Kan sekarang kan di Indonesia ini kalau kita ngomongin dunia kesehatan, perkembangan kesehatan itu kan cukup tertinggal nih dari negara-negara maju seperti di Amerika ataupun di Eropa. Nah, tapi kan beberapa tahun terakhir ini kan masyarakat Indonesia kan semakin melek nih dengan kesehatan, makanya makin ada nih event-event olahraga. Gym juga semakin rame, kemarin juga Hyrox juga makin banyak, orang udah pada mulai melek lah dengan kesehatan ataupun olahraga ya. Nah, saya pengen juga nih memperkenalkan masyarakat bahwasanya ada banyak nih pilihan-pilihan olahraga buat teman-teman bisa mulai. Jadi kan pasti banyak nih teman-teman pengen mulai olahraga, tapi apa ya, mungkin dia nggak mau nge-gym, nggak mau angkat beban, tapi pengen olahraga. Nah, saya mencoba mengedukasi dari konten-konten ini. Oh, sport ini seperti ini loh, sport B seperti ini loh. Nah, jadi teman-teman bisa pilih sendiri dan pada akhirnya teman-teman semua bisa ini ya, merasakan yang namanya perkembangan kesehatan buat diri sendiri. Kayak gitu sih. Jadi intinya itu kayak preview kali ya, sneak peek olahraga ini tuh seperti apa, ini tuh seperti apa. Yes. Jadi nanti penonton mungkin terinspirasi dan mau belajar bela diri tersebut. Dan juga sport, nggak harus bela diri ya. Ya, gitu. Sport dan bela diri. Oh. Nah bro, selama ini kan lu udah kayaknya series Atlet Nyasar itu udah puluhan. Baru mau nyampe 20, baru mau nyampe 20 kan. Berarti ada 20 jenis bela diri atau sport yang udah lu coba nih. Nah, coba mungkin sharing dong bro, kriteria lu untuk memilih bela diri atau sport yang lu kunjungi di setiap video ini apa ya? Karena kan exposure-nya tuh lumayan ya, bukan cuma untuk Atlet Nyasar, tapi juga untuk bela diri tersebut. Pasti ada kriterianya dong untuk pastinya. memilih ya. Betul, oke. Teman-teman sedikit curhat ya. Saya ini datang berkembang di olahraga Wing Chun Indonesia, yang dimana saya jelaskan lagi di sini bahwasanya sedikit curhat teman-teman ya, bahwasanya Wing Chun Indonesia, Wing Chun praktisi Wing Chun yang ada di Indonesia lebih dari 50% itu tuh Wing Chun palsu, saya kasih tahu. Ya, intinya Wing Chun yang nggak tahu belajar dari mana lah ya, sumbernya nggak jelas, ngakunya belajar sama si A, belajar sama si B, tapi setelah kita cek ke pusat tidak ada sama sekali ya. Jadi memang sebenarnya agak miris juga bahwasanya saya ada rasa apa ya, sakit yang terpendam ya, bahwasanya olahraga saya diremehkan dikarenakan ada oknum-oknum ini ya, oknum-oknum palsu ini. That's why saya juga nggak mau nih, dalam artian terjadi juga ke olahraga-olahraga yang lain. That's why betul, saya ada kriteria khusus untuk saya mengunjungi sport tersebut. Jadi teman-teman di sini yang suka nonton Atlet Nyasar bukan semata-mata saya, oh ini ada tempat pelatihan ini, saya langsung kunjungi. Enggak, saya riset dulu, saya cari tahu dulu ini tempat terlihat legit apa enggak, kredibilitasnya bagus atau enggak, kayak gitu ya. Ketika teman-teman merasa, oh saya pengen cobain sport yang episode ini nih, bagus nih dari Atlet Nyasar, share gitu kan. Ternyata sportnya itu sport abal-abal.
Iya. Jadi dia tidak mendapatkan pelajaran yang seharusnya dia dapatkan yang realnya kayak gitu. Contoh kasusnya adalah dari pencak silat. Pencak silat itu sebenarnya dari saya mulai buat atlet nyasar itu tuh requestnya udah banyak banget. Tapi ketunda agak lama karena memang saya risetnya panjang banget. Kita kan Indonesia ini kan ya lahirnya pencak silat ya. Iya. Of course otomatis banyak banget program-program pencak silat yang tersebar di Indonesia. Dan maksudnya saya juga udah konfirmasi ya dari para teman-teman saya di tempat pencak silat ya. Memang gak sedikit ya oknum-oknum yang sekedar buka kelas pencak silat tapi isinya gak jelas seperti itu. Nah, jadi saya nggak mau juga teman-teman seperti itu. Nah, makanya teman-teman saya waktu saya syuting atlet nyasar ke pencak silat itu memang agak lama prosesnya karena saya harus cari tahu dulu tempat-tempat silat yang kredibilitasnya bagus dan of course secara keilmuan juga legit ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berkunjung ke tempat silat itu pastinya ilmunya benar banget kayak gitu. Oke, jadi mungkin sekedar contoh nyata aja kali ya bro ya. Kan kalau misalkan kita nonton atlet nyasar tuh buka komentarnya pasti banyak yang bilang, bro datang ke dojo ini dong, bro datang ke olahraga ini dong. Nah ketika lu lihat komen-komen seperti itu, berarti apa yang dicek nih? Apakah sertifikat instruktur, ataukah prestasi, atau apa nih yang dicek nih? Misalnya dari contoh silat aja gitu. Oke, ya sebenarnya dari visual aja udah kelihatan sih ya. Dari visual aja udah kelihatan ya. Jadi dalam hal ini saya riset bukan juga yang saya harus siapa ini pelatihnya, saya harus cari tahu dulu pakai detektif, enggak kayak gitu ya. Dalam artian ketika saya buka profilnya mereka itu pun sebenarnya udah kelihatan banget ini perguruannya cukup legit ya. Toh juga kan saya setiap kali saya berkunjung kan gak langsung syuting. Jadi saya pasti ada ngobrol-ngobrol dulu sama instrukturnya. Nah dari proses-proses ngobrol-ngobrol itu bisa tahu nih, oh ini dia lineage-nya dari mana, bergurunya ke siapa segala macam. Oke, cukup legit. Terus tempat perguruannya misalkan berprestasi diakui sama pengurus pusatnya gitu. Misalkan kalau silakan IPSI ya. Diakui sama IPSI, diakui sama KON segala macam. Nah, itu menurut saya udah cukup banget bisa dikatakan sebagai tempat yang legit untuk saya promosikan kayak gitu sih kurang lebih. Ya, jadi ini informasi juga ya, edukasi untuk penonton-penonton atlet nyasar. Ini loh cara atlet nyasar kita, Lirevano, dalam memilih dojo ataupun perguruan-perguruan untuk dikontenin. Dan ini untuk penonton juga, untuk penonton yang mau mencoba olahraga bela diri baru, ataupun olahraga apapun itu ya. Betul. Harusnya riset mandiri dulu, cek dulu apakah tempatnya itu legit atau tidak. Jadi seperti itu ya. Oke bro, jadi kita balik lagi ke Wing Chun ya, karena base-nya atlet nyasar ini adalah atlet Wing Chun. Nah bro, sharing dong. Lu kan udah punya ilmu skill di Wing Chun ya. Nah selama ini mengunjungi olahraga ataupun bela diri lain, apakah ilmu Wing Chun ini membantu? Atau apakah kayak orang-orang di sosmed bilang, Wing Chun mah gak guna? Apakah seperti itu? Oh oke. Sebenarnya dua konteks berbeda ya. Maksudnya dalam artian Wing Chun nggak berguna ataupun dalam artian ilmu saya itu berguna nggak, kepake nggak, dalam artian saya coba mempelajari. Ini mungkin lebih khusus ke bela diri mungkin ke bela diri. Kita khusus bela diri ya. Nah, karena kembali saya datang dari background bela diri, of course ketika mencoba bela diri yang baru, itu tuh prosesnya akan lebih mudah daripada orang yang benar-benar baru pertama kali cobain. Makanya di sini banyak yang komen nih. Apalagi di konten-konten karate, bro, apakah Anda seorang karateka? Wah, bronya sudah sangat karateka banget nih. Enggak ya, saya bukan praktisi karate ya. Ini memang pada dasarnya ya, memang karena saya praktisi bela diri, pasti ada kesamaan-kesamaan, ataupun kalau memang ada perbedaan, ya bedanya dikit-dikit aja sebenarnya, kayak gitu ya. Contoh misalkan, saya kemarin ke Kyokushin Karate. Kyokushin mostly mereka menggunakan kuda-kuda Sanchin-dachi. Sanchin-dachi itu kan basically Kim Yuma-nya kita Wing Chun. Oh sama ya. Jadi saya tidak ada menemukan kesulitan di sana gitu ya untuk beradaptasi terhadap hal-hal yang baru. Cuma mungkin yang kesulitan lebih ke cara generate powernya, mungkin cara mereka mengambil energinya kan pasti agak berbeda kan. Yang itu mungkin yang sedikit struggle dari saya yang pada akhirnya kelihatan capek banget segala macam gitu ya. Tapi mostly kalau misalkan kita ngomongin konteks bela diri tuh bukan dalam artian saya udah ahli di bela diri itu, enggak, atau mungkin sudah pernah coba sebelumnya di bela diri itu, enggak. Tapi memang karena saya datang dari background bela diri yang sebenarnya kita kan semua bela diri, gerakannya juga sebenarnya nggak jauh-jauh beda aja sebenarnya kan. Tenang-tenang juga sama, tenang lurus sama, tenang melingkar juga sama, back kick juga sama, cuman masalahnya beda di detail-detail kecil aja yang beda kan. Jadi sebenarnya buat saya untuk menyesuaikan itu lebih mudah. Jadi kelihatan
bisa, padahal enggak ya. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin sport yang beda, beda jenis bukan bela diri, ya itu memang kita ngomongin real aja, itu emang struggle ya. Contoh aja kayak tenis, itu benar kayak robot banget, sumpah, serius ya. Jelek banget ya. Volley juga tuh loncat-loncat. Emang apa hubungannya Wing Chun kita tuh sama bola volley terbang-terbang ke atas? Betul. Jelek banget. Jelek banget sumpah itu ya. Dan semua ada koneksinya. Kalau misalkan saya datang dari background misalkan sepak basket atau sepak bola gitu kan. Mungkin di sport lain, sport biasa kayak bola volley mungkin lebih mudah, tapi pas di bela diri lebih chaos. Kayak gitu. Jadi bukan dalam artian saya bisa di olahraga itu, tapi memang karena saya Wing Chun memang berdasarnya bela diri. Jadi ketika mencoba bela diri baru itu pembiasaannya tuh lebih mudah aja sih kayak gitu. Berarti intinya skill Wing Chun itu mempermudah adaptasi di bela diri lain ya, karena Correct. mungkin tiap bela diri itu karakteristiknya beda-beda, jadi ya perlu penyesuaian aja. Penyesuaian aja sebenarnya. Itu sama. Nah, basically sama. Masalahnya di sport ini ya, di olahraga ini yang bukan bela diri. Susah guys. Oke bro, jadi kan lu udah keliling banyak bela diri nih. Nah, untuk konteks bela diri tadi kan Wing Chun memang membantu ya untuk lu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan karakteristik bela diri yang lain. Betul. Nah, tapi sebaliknya, apakah menurut lu ada kelemahan di Wing Chun sendiri gitu setelah belajar beberapa bela diri lain ya? Apakah mungkin kelemahan dari diri lu sendiri, lu jadi berasa sadar, oh di Wing Chun tuh gue gak pernah latihan ini, tapi di sini gue latihan ini, jadi bela diri gue tuh bisa lebih baik dengan ini. Pertanyaannya menjebak banget ini ya, membahayakan perguruan nih. Parah. Oke, ya pastinya saya yakin gak sedikit orang pasti juga mempertanyakan itu. Saya yakin ya. Tapi begini, ketika saya nyasar ke sport lain, terutama mencoba bela diri yang lain, pasti menjadi pertanyaan adalah, apakah saya semakin yakin dengan Wing Chun? Oh, berarti nggak bisa lah tetap Wing Chun yang lebih sakti. Atau sebaliknya, saya jadi lebih tidak yakin dengan Wing Chun, lebih sakti bela diri lain. Betul. Bukan itu sebenarnya. Karena gini, saya kan belajar Wing Chun itu kan udah mau jalan 12 tahun. Ketika saya nyasar ke bela diri lain, ada dapat pemahaman nih terhadap apa yang selama ini saya pelajari. Wing Chun itu kan kompleks. Kompleks bukan dalam artian sulit ya, tapi dalam banget bela dirinya. Kita ada belajar body mekanik, struktur, grounding, tapi bukan damn grounding ya, bukan ya. Ini beda, jauh lebih dalam seperti itu. Dan ternyata ketika saya belajar bela diri lain, memahami mekanisme bela diri lain, sebenarnya ada loh hal-hal yang sejauh ini di Wing Chun saya udah otomatis lakukan, tapi saya nggak pernah pertanyakan. Jadi dengan saya menyasar ke bela diri lain, saya lebih memahami apa yang saya pelajari selama ini. Lebih tahu lebih sadar, lebih aware apa yang saya pelajari selama ini. Jadi bukan tentang saya lebih yakin ke Wing Chun atau saya lebih tidak yakin dengan Wing Chun dan belajar bela diri lain, enggak, tapi saya lebih memahami apa yang saya pelajari selama ini di Wing Chun. Gitu sih. Jadi mungkin lebih self-improvement kali ya. Betul. Oh, selama ini gue kayak gini di Wing Chun ternyata karena ini loh. Gitu. Betul. Jadi hal-hal yang sebenarnya tuh saya udah lakuin secara otomatis tapi nggak pernah pertanyain gitu. Jadi pada akhirnya terjawab ketika nyasar ke bela diri lain ya. Bukan dalam artian saya tidak belajar itu di Wing Chun. Memang mungkin kembali ke basic ke diri saya sendiri ya, yang mungkin tidak mempertanyakan itu, atau mungkin belum menemukan suatu masalah yang mengharuskan saya mempertanyakan itu. Iya, tapi ketika gitu nyasar ke bela diri lain itu lebih membuka mata ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan comparison, bukan membandingkan ya antara bela diri lain dengan Wing Chun, tapi malah lebih ke self improvement. Oh, ternyata gue harusnya lebih begini, lebih begitu. Berarti sebenarnya boleh dong nih praktisi Wing Chun nyasar ke bela diri lain. Oh, boleh dong, karena kembali lagi nih, saya nyasar ke tempat-tempat yang lain dalam artian gini, orang banyak di Indonesia, oke, saya paham nih, olahraga Indonesia, apalagi khusus di bagian bela diri ya, martial arts itu berkembangnya pesat banget. Good, bagus, tapi minusnya adalah juga banyak dari komunitas-komunitas yang kurang terdidik atau kita bilang toksik ya, yang maksudnya yang sering membandingkan. Padahalnya, saya cerita ya, saya nyasar ke tempat-tempat bela diri, saya ini off cam ya, off cam setelah saya shoot videonya, saya tuh pasti ngobrol-ngobrol dengan masternya, sharing-sharing. Ya, justru yang saya temukan bukan dalam artian kita terjadi perpecahan atau perbandingan, enggak. Justru kita semakin nyatu. Saya bertanya ke mereka, mereka bertanya ke saya. Ingat dulu cerita ke judo. Saya sedikit cerita aja, salah satu contoh aja. Saya nyasar ke judo. Kelar latihan,
Kita sharing-sharing tuh tentang ilmunya judo. Begitu juga mereka dari teman-teman judo penasaran. Bro, Cisau itu kayak gimana sih? Saya pengen tahu dong rasa kayak gimana, fungsinya kayak gimana sih? Menjelaskan. Pada akhirnya apa? Terjadinya tukar ilmu. Pertukaran ilmu pada akhirnya apa? Kita sesama praktisi itu gini ya. Master-master atau para ahli bela diri yang saya kunjungi, semua jawabannya sama ketika mereka ngomong ke saya. Semua bela diri sama. Iya. Caranya aja yang beda-beda, semuanya sama. Dan saya yakin, orang yang benar-benar paham bela diri, yang udah lama di bela diri, pasti akan ngomongnya kayak gitu. Kalau yang ngomongnya, lebih better bela diri A, lebih better bela diri B. Masih cetek berarti. Dua aja kemungkinannya. Dia baru di bela diri itu, baru belajar di bela diri itu, atau kedua yang kita bilang istilahnya namanya keyboard warrior. Jadi ini orang yang suka nonton UFC, nonton MMA, atau nonton video-video bela diri, tapi kehidupan sehari-harinya ya nyantai-nyantai aja, malas gerak, nggak cuma di kamar doang sambil snack gitu kan. Itu tuh keyboard warrior ya. Pengamat. Jadi ngoceh doang, tapi jangankan bela diri deh, jalan kaki aja malas. Itu keyboard warrior ya. Jadi dua itu aja kemungkinan. Tapi orang-orang yang benar-benar paham bela diri, pasti conclusion-nya itu, kesimpulannya pasti sama. Semua bela diri itu sama aja. Caranya aja yang beda-beda. Ya, berarti karena memang padi itu semakin berisi, semakin merunduk ya. Semuanya tuh master-master bela diri memang kebanyakan humble ya, bro. Betul, ya. betul. Orang legit yang memang udah lo cek dulu nih background-nya apa. Yes. Kan memang sudah memumpuni di bela diri tersebut ya. Dan itu dampak dari yang saya bilang tadi jawaban pertama, yang masalah kalau mau kriteria nyasar. Ketika saya yakin tempat saya nyasar ini benar-benar master yang benar ya di sport itu, pasti jawabannya akan begitu. Ya karena kalau menurut saya pun bela diri itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya. Betul. Membandingkan antara A, B, C, yang mana yang paling cocok dengan kita, gimana cara kita improve dari bela diri tersebut. Waduh, kita jadi motivasional sekali hari ini, bro. Udah jadi kayak Mario Teguh dan Mary Riana. Mama Dede. Ada yang ngundang lo ke wushu, cuman lo dengan tegas bilang no wushu. Why? Wah. Why? Oke. Jawabannya saya coba jelaskan ya. Ini cukup agak panjang teman-teman ya.